Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang, mendekati sore ibu-ibu semua. Baik, untuk kali ini kita berada di pelatihan terkait komunikasi efektif di lingkungan PAUD. Maka nanti selama proses kegiatan pelatihan kita ini kita akan menggali macam-macam gaya komunikasi untuk anak usia dini di lingkungan PAUD. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan dan menyebutkan dari pelatihan ini itu kita diharapkan dapat membangun komunikasi yang efektif, di mana dalam kajian ini ada 4 materi. Namun dalam hal ini di hari ini kita akan mencoba untuk mengidentifikasikan kemampuan diri dalam berkomunikasi efektif. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Mutia Afnida. Di sini saya adalah salah seorang dosen PG PAUD Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang, dan saya juga salah satu penulis buku dari Multikultural Ranuk dari Pendidikan Aceh. Jadi salam kenal ibu-ibu semua. Baik, di sini saya akan mencoba untuk dimana menjelaskan safety briefing. Jadi di dalam ruangan kita ini ada terletak pintu dan juga toilet yang di sebelah sisi kanan ibu semua dan posisi sebelah kiri saya. Dan di sini ada pintu masuk dan pintu keluar. Nanti bapak ibu, ibu-ibu semua bisa aksesnya barangkali untuk jalan proses pelatihan kita ini. Barangkali yang mau ke toilet ataupun mau keluar sebentar itu boleh dari sisi belakang meja dan kursi yang tersedia. Nah, kalau misalnya ada keadaan darurat, nanti kita secara bersama-sama mohon bantuannya Bapak Ibu secara tenang, nanti kita sama-sama keluar melalui pintu keluar ini. Ya. Oke, selanjutnya nih, sebelum dimulai, izinkan saya dulu presensi dulu nih siapa yang hadir kali ini. Nah, Ibu Gusni Diansuri hadir? Hadir. Oke, terima kasih Ibu. Bapak Muhammad Aldi, oh tidak ada. Ibu Indah hadir, oh ada, alhamdulillah. Bapak Fikri nggak ada ya, oke. Pak Afif, oh nggak ada. Bu Andina Mutia, oh minta izin sama saya. Ibu Afifah ada? Hadir. Oke, terima kasih Bu Afifah, Bu Wiwi dan Zaskia barangkali tidak. Oke, 3 orang yang hadir ya. Kali ini semoga 3 orang ini dapat mengikuti kegiatan kita hingga akhir. Nah, adapun topik pembahasan kita ini ada 3. Nah, hari ini adalah hari pertama, di mana kita akan mencoba untuk mengidentifikasi komunikasi efektif dalam pembelajaran. Nanti di hari berikutnya, di hari kedua, kita akan membahas kelebihan dan kekurangan dalam berkomunikasi efektif di lingkungan PAUD. Dan hari ketiga, hari terakhir, kita akan mencoba membahas prosedur sebagai komunikator dan komunikan yang efektif di pembelajaran. Nah, di tujuan pembelajaran, ibu-ibu semua bisa lihat ya dari materi kita tadi. Yang pertama ini di hari pertama itu kita mengidentifikasi komunikasi efektif dalam pembelajaran PAUD. Nah, di hari ini yang akan kita bahas. Nah, adapun manfaat pelatihan kita untuk di hari pertama ini, kita diharapkan peserta-peserta yang hadir di sini mampu memahami karakteristik komunikasi efektif yang mendukung perkembangan anak, termasuk cara berinteraksi dengan anak, orang tua, dan juga sesama rekan kerja di lingkungan PAUD. Itu untuk hari ini. Nanti di hari berikutnya akan kita bahas lagi. Nah, sebelum masuk nih, ibu semua, kita akan melakukan penyamaan persepsi terkait komunikasi ini. Nah, untuk Ibu Kusni boleh nih di pertanyaan yang pertama nih, bagaimana cara Ibu Kusni biasanya menyampaikan instruksi atau informasi ke anak usia dini ya. Anak usia dini itu 5-6 tahun. Apakah mereka selalu memahami pesan-pesan yang Ibu sampaikan atau nunggu dulu nih prosesnya? Terus gimana Ibu seperti biasanya? Kalau anak usia dini itu langsung aja to the point, apa yang kita minta tuh langsung dilakukannya. Kalau biasanya pertanyaan yang Ibu berikan ke anak contohnya gimana? Contohnya mengambil ada perintahnya gitu ya Bu maksudnya. Ya. Contohnya mengambil buku di rak buku. Oh, langsung bilang tolong ambilkan buku di rak buku. Langsung dia ambil Bu. Paham berarti ya dia. Ya, kan atau dia menunggu menunggu dulu respon dari Ibu. Biasanya si anak ini dalam merespon kalimat Ibu itu. Biasanya sih kita suruh ya silakan ambil baru dia pergi gitu.
Oke, berarti dia nunggu dulu ya, silahkan ambil baru dia ambil ya. Berarti perlu respon perintahnya lagi. Ada 2 ya. kali pengulangan sih Bu. Oh, 2 kali pengulangan kan ya. Oke, terima kasih informasinya Bu Gusni. Nah, untuk Ibu Andina, boleh nih Bu, pertanyaan nomor 2-nya, bagaimana respon anak ketika Ibu menyampaikan pesan dengan cara berbeda dari biasanya? Misalnya Ibu lebih ekspresif, ada gesturnya, menggunakan intonasi tersebut. Gimana biasanya respon anak? Lebih cepat merespon sih Bu. Lebih cepat merespon. Jadi kalau biasanya Ibu datar aja ngomong atau ada kadang ekspresifnya Ibu untuk meminta anak? Kadang-kadang harus lebih menggunakan gestur agar bisa langsung sampai ke anaknya. Soalnya kan anak-anak itu yang beda sama orang dewasa. Oke. Jadi secara general ibu-ibu di sini umumnya pakai gestur ya untuk mengkomunikasikan sesuatu, entah perintah dan yang lainnya ke anak. Oke, nanti kita akan bahas Ibu semua apakah benar atau tidaknya. Nah, selanjutnya di dalam kegiatan kita ini saya akan memaparkan sedikit lah terkait peralatan dan perlengkapan ini, di mana ada peralatannya laptop ataupun layar visual kita di sini LCD. Nanti di perlengkapannya ada ATK dan kertas karton yang akan dibagikan oleh panitia nanti. Oke, sekarang kita akan masuk nih Ibu, apa itu komunikasi efektif. Nah, di mana komunikasi efektif ini kemampuan ibu-ibu semua dalam menyampaikan satu pesan kepada anak yang bermakna, di mana penyampaian itu ada dari si pengirim dan si penerima. Pengirim siapa? Kita sebagai komunikan, sedangkan penerima itu si anak yang merespon informasinya. Nah, di mana jenis-jenis dari komunikasi ini ada 4 ternyata Bu. Ada pasif, terus agresif, pasif agresif, dan asertif. Nah, umumnya komunikasi efektif ini itu lebih ke asertif. Kalau pasif itu datar kita ngomongnya. Kalau ekspresif itu tentu kita ada gerak dan yang lainnya. Intonasi kita itu jelas, ada variannya. Misalnya, tolong ambilkan buku itu. Datar kan Ibu? Tolong ambilkan buku itu teman. Jadi kan ada variasinya. Kalau misalnya ada variasinya, kadang anak semangat untuk mendengar suara kita. Atau saat kita bercerita, berbicara, kalau ada intonasi yang berbeda, itu akan menarik perhatian anak mendengar apa yang sedang kita sampaikan. Nah, kalau agresif itu lebih menekan, memaksa. Tolong ambilkan buku itu. Nah, gitu ya, kasar jadinya. Jadi anak kayak terbengong. Kenapa Ibu nih tiba-tiba seperti itu? Tentu kan kita harus ada ajakan dulu. Halo teman, boleh bantu Bunda atau apa seperti itu. Untuk anak mau merespon informasi yang kita sampaikan. Selanjutnya, ibu-ibu semua di sini kita akan membahas terkait unsur-unsur komunikasi efektif di PAUD. Nah, di mana pertama ini ada kejelasan, kesederhanaan, dan ketepatan. Jadi, kalau untuk anak usia 5-6 tahun itu nggak perlu banyak-banyak kata, Bu. Sedangkan informasi kita kasih kalimat perintah, tolong ambilkan buku yang di atas meja berwarna coklat, letakkan di atas kursi itu. Itu aja agak susah untuk dipahami oleh anak usia 5-6 tahun. Itu panjangan. Jadi alangkah lebih baiknya itu kita tepat. Teman, lihat buku yang di atas meja itu. Lihat, dia bilang ya, warnanya warna apa? Ada merah, biru, dan lain-lain. Dan nangkap nih sama si anak. Nah, oke, tolong ambilkan buku itu dan berikan pada Bunda. Nah, jadi kita lihat, anak ambil dulu dan kasih ke kita. Itu berarti 2 perintah, dia ngambil, dia kasih ke kita. Nah, jangan kita cepat-cepat Bu semua. Tolong ambilkan buku warna merah itu, kasih ke Bunda, nanti Bunda kasih ini, taruh ke sini. Nggak tangkap sama anak. Jadi itu kurang efektif. Nah, langkah baiknya jelas dulu. Kita jelaskan dulu. Ada lihat buku yang di atas meja itu? Ketika anak bilang ada, jelas ada. Nanti informasikan informasi selanjutnya apa yang harus dia lakukan terhadap buku itu. Nah, itu dia kejelasan, kesederhanaan, dan ketepatan. Nah, kalau di dalam teori Vygotsky itu ada ZPD, Zone Proximal Development anak. Kita perlu bertahap informasinya. Itu
Ada yang namanya scaffolding, pemberian bantuan secara bertahap kita berikan ke anak, step by step. Pertama kita tunjukkan dulu, terus kita lihat progresnya, bisa nggak dia lakukan secara sendiri. Kalau nggak bisa, kita bantu lagi. Nanti kita berikan lagi informasi ataupun kita berikan lagi praktik lainnya, dilihat bisa nggak dia lakukan sendiri. Saat dia bisa melakukan sendiri, kita pasti perhatikan. Jadi pandangan kita itu tetap pada anak. Di saat anak bermain atau yang lainnya, kita tetap terlibat di dalamnya. Udah bisa dia sendiri, berarti dia sudah di puncak atasnya kemampuan itu, dia sudah bisa melakukannya. Berarti lanjut lagi, ini ada tips untuk menjadi komunikator dan komunikan yang lebih baik. Nah, dimana kita mencoba nih untuk praktik mendengarkan. Gimana caranya orang mau mendengarkan kita atau anak mau mendengarkan kita, tapi kita nggak dengar anak. Saat kita mau komunikasikan sesuatu ke anak, lebih baik itu sejajar mata kita ke anak. Jadi nggak gini kita ya Bu, tapi mencoba gini. Ya, seperti itu, benar. Oke, nah balik lagi di sini kita akan ada aktivitas cocok nih bertiga, ibu semua, ada satu jadi anak, satu jadi guru, satu jadi orang tua. Nah, coba ibu-ibu di sini untuk mendiskusikan perbedaan komunikasi antara gaya komunikasi guru di sekolah itu seperti apa dan di rumah gimana. Kalau misalnya nih saat di rumah ibu lagi motong sayur atau aktivitas apa, gimana caranya ibu mengkomunikasikan sesuatu ke anak tuh. Atau di sekolah ibu lagi belajar dan yang lainnya, gimana ya caranya kita untuk mengkomunikasikan sesuatu agar anak itu dapat paham informasi yang kita sampaikan. Sehingga nanti kita bisa mencoba nih informasi ataupun gaya komunikasi yang sudah ibu-ibu praktekkan nanti seperti apa baiknya. Oke, kita bagi kelompoknya sekarang. Oke. Oke, ibu-ibu semua, tibalah kita di aktivitas simulasi komunikasi di kelas. Jadi di sini ibu-ibu diminta untuk menjadi apa adanya ibu-ibu biasanya di rumah atau biasanya di sekolah berkomunikasi ke anak. Nah, boleh disepakati siapa yang menjadi guru, siapa yang menjadi anak, siapa yang menjadi orang tua. Karena di sini kita akan membahas satu-satu gimana nih gaya komunikasi yang sudah dilakukan oleh Ibu Husni atau oleh Ibu Fai gitu. Nanti akan kita kaji masuk ke asertifkah, pasifkah atau agresif di sini. Oke, silakan. Siapa yang mau jadi guru? Saya. Oke, yang jadi anak? Nanti Jadi anak orang tua deh. jadi orang tua. Iya. Oke, berarti ini jadi anak. Nanti anaknya juga ngomong ya. Nah, jadi anak ini ngomongnya berdasarkan respon yang dari orang tuanya. Kira-kira dia ngeh atau enggak, atau dia paham atau tidak. Oke, boleh. Apa nih dulu kita mulai? Guru ya. Guru dulu komunikasiin ya. Oke, silakan. Komunikasinya di kelas kah atau di luar kelas kah, Bu? Bebas Ibu. Ibu maunya di mana? Oh, bebas ya? Bebas. Oke, iya. Oke, kita mulai ya. Saya jadi anak, saya jadi anak. Oke, silakan. Namanya kalau setelah kita nonton TV, kita matikan lagi dan letakkan remote pada tempatnya. Di mana tempatnya, Teh? Tempatnya Tempat remote di mana? dekat TV. Dekat TV. Oke. Berarti setelah kita nonton TV, kita matikan atau kita biarin aja, Teh? Kita matikan. Oke. Oke, terima kasih Ibu. Oke, Oke. selanjutnya sebagai orang tua. Sebagai orang tua. Fai. Iya Bu. Fai, udah jam 9 sayang. Tidur yuk. Nggak mau. Fai, besok hari apa Fai? Nggak tahu. Besok itu hari Selasa. Selasa, Fai harus Sekolah. Iya. Sekolah masuknya kan pagi. Ini udah jam 9 lewat 5. Besok biar nggak telat, Bunda nganterin Fai ke sekolah. Fai sekarang sikat gigi sama cuci muka, terus cuci kaki ya. Oke Ibu. Oke. Ibu Dina tadi masuk kemana? Kemana tuh ya Bu, kira-kira Bu? Pasif, agresif atau asertif Bu? Pasif. Pasif. Tidak Ya. ekspresif. Pasif, datar. Datar. Dan juga ngomongnya jauh. Dia kalau perlu tuh sebenarnya dia Bu dekat kita ngomong mana.
mulai jam berapa, nah gitu ya. Gitu ya Bu ya. Salah satu contohnya. Nah kalau Ibu Kusni tadi Masuk ke pasif juga kali ya? Bu Kusni tadi masuk mana Bu? Tanpa ekspresi. Intonasinya ada. Ada intonasi. Ada intonasinya tadi. Terus juga ditanya satu-satu. Nah, kita masuk asertif itu Bu. Masuk ke asertif. Jadi ada mengekspresikan perasaan si anak, pendapat si anak, gitu kan? Dimana diletakkan tadi remote-nya? Pasti balik ya. TV ya. Oh, ada evaluasi ya tadi ya. Iya. Jadi kan cross check lagi, anak paham nggak remote-nya itu ditaruh Oh di iya mana? benar ya, ya. Ya. Itu apa saya sadari itu Ibu? Jadi itu masuk ke komunikasi asertif ya. Nah, jadi kita mencoba perlahan-lahan untuk mengkomunikasikan sesuatu ke anak. Masuk ke sikap kerja. Nah, di mana ragam sikap kerja yang sudah kita lakukan di dalam latihan ini, di mana kita mencoba untuk pengembangan empati dalam komunikasi efektif dan kita mencoba untuk sikap profesional. Kita baik sebagai guru ataupun orang tua ataupun kita mengkomunikasikan dari guru ke orang tua untuk bagaimana apa yang kita sampaikan itu ataupun dipahami oleh si penerima informasi, entah itu orang tua ataupun si anak. Nah, di mana kita di sini belajar untuk mengembangkan keterampilan kita dalam mengkomunikasikan sesuatu secara efektif dan juga kita dilatih untuk sabar dalam menghadapi tantangan komunikasi ini. Kan dilatih kesabaran tuh dalam mengkomunikasi sesuatu. Si anak ini paham atau enggaknya, atau malah dia mencoba untuk main-main nih. Kita lagi ngomong, dia lagi main-main dan yang lainnya, itu kan melatih kesabaran kita. Nah, selanjutnya di sini ibu-ibu adakah yang ingin bertanya? Bu, Ya, silakan Ibu. kalau kita role play tadi ya Bu ya, kan tadi tuh terlihat kemana arah komunikasi kita kan Bu, apakah pasif agresif atau asertif gitu. Nah, gimana caranya kita agar terbiasa dengan kalimat-kalimat asertif itu Bu? Kadang kan kita tanpa sadari itu seringnya tuh kayak emosinya lagi nggak stabil sehingga terucaplah kalimat-kalimat yang negatif. Contoh tadi yang Ibu sampaikan, jangan berlari. Jangan itu kan kalimat negatif, harusnya kan berjalan gitu ya. Nah, gimana caranya Bu supaya kita tuh bisa asertif dalam berbicara untuk ke anak 5 tahun lagi ya, atau 6 tahun ini. Oke, ada lagi ibu-ibu yang ingin bertanya? Satu? Oke, satu aja barangkali ya. Oke, baik Ibu Gusni, di sini ya kita nggak ada manusia yang sempurna, gitu ya. Langsung jadi yang baik banget enggak. Kita pelan-pelan aja Bu. Saat kita tahu, makanya saat kita ngomong, tentu kan kita perlu berpikir, benar nggak ya kata-kata yang bilang tadi, gitu ya. Ada istilah mikir dulu baru ngomong, bukan ngomong dulu baru mikir. Kadang kita harus informasi kita ini kira-kira diterima atau tidak. Kadang saat kita udah ceplos ini salah, kita langsung jangan berlari, gitu kan? Langsung berjalan ya teman, mohon maaf. Gitu. Mohon maaf ya teman, berjalan gitu. Jadi kita mencoba untuk mencoba untuk komunikasi yang tepat aja. Kalau misalnya terceplos salah gitu ya, kita benarkan apa yang kita ucapkan tadi. Saat terkait emosi itu lebih ke gimana kita ngendaliin emosi barangkali ya Bu ya. Baik, terima kasih. Ada ibu-ibu yang lain? Tidak ada? Oke. Barangkali evaluasi kita di dalam kegiatan ini. Nah, di sini nanti Ibu mohon bantuannya untuk menjawab pertanyaan ini. Nanti akan saya kirimkan ke Google Link-nya, Google Form-nya ke grup. Ibu boleh cek grupnya sekarang, saya sudah mengirim. Jadi boleh langsung mengisi essay yang ada. Oke, silakan diisi. Oke. Oke, terima kasih Ibu sudah mengisi evaluasi kita hari ini melalui Google Form-nya. Baik, adapun kesimpulan kita di sini kita sudah memahami nih gimana konsep komunikasi efektif yang baik ke anak, dan kita dapat mengidentifikasikan seperti contoh-contoh tadi masuk komunikasi yang mana nih, gaya komunikasi yang ibu berikan, asertifkah atau agresifkah atau pasifkah. Semoga dari pembelajaran tadi ibu dapat nih menerapkan gimana komunikasi efektif yang tepat ke anak dan gimana cara kita menunjukkan sikap sabar kita ke anak sehingga akan menjaga profesionalitas kita sebagai seorang guru. Nah, ini ada tugas yang dapat Ibu lakukan nanti. Ini
akan saya tunggu hingga besok pagi. Besok kita akan lanjut lagi ke pelatihan yang lainnya, judul yang lainnya. Nah, di sini ada tugas di mana dikumpulkan paling lambat besok tanggal 13 September 2024, di mana Ibu diminta untuk mengobservasi nih gaya komunikasi tadi. Tadi kan sudah dipraktekkan ya. Coba dievaluasi lagi bagaimana cara mengkomunikasikan sesuatu ke anak, menyampaikan instruksi, dan gimana reaksi anak terhadap instruksi yang sudah Ibu berikan. Nanti Ibu coba membuat rencana perbaikannya, merefleksi diri, kira-kira apa sih kata-kata yang saya gunakan itu sudah tepat atau belum. Tuh ya, nanti bisa Ibu kerjakan, nanti saya akan kirim ke WA Ibu masing-masing. Terima kasih untuk hari ini. Saya Mutia Afnida dari Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Universitas Negeri Padang. Terima kasih untuk hari ini Ibu. Insya Allah besok kita akan ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.